Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wala quwwata illa billah. Mabad. Sama-sama kita hormati dosen pengampu fikih mawaris Bapak Hafizul Ahdi MH dan teman-teman sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka presentasi kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Al-Farzi dan Muhammad Syahbudin, Putri Suci Sri Ardani dan Yogi Noviana. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini yang akan dimulai pertama oleh Muhammad Syahbudin. Kepadanya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi pertama. Dalam hukum Islam dikenal dengan hukum waris. Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Keluarga yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau perempuan, mempunyai hak menerima waris sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan maupun dalam komplikasi hukum Islam. Begitu pula dengan para istri mempunyai hak menerima waris dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris Islam sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dunia. Hukum waris Islam sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dunia, kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Yang kedua, membahas pemahaman perolehan dan hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat. Dilakukan karena kita ketahui bersama dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 bahwa seorang laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri. Melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam ayat tersebut syarat harus dapat berlaku adil. Makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya ditentukan bahwa poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan beristri lebih dari seorang. Adapun sebab turun ayat-ayat kewarisan Islam menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir yang artinya telah datang kepada Rasulullah SAW istri Sa'ad bin Rabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil oleh pamannya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk mereka. Sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak menerima harta." Rasulullah SAW berkata, "Allah akan memberikan hukumnya." Maka turunlah ayat-ayat kewarisan Islam. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi paman kedua anak Sa'ad bin Rabi tersebut dan berkata, "Berikan 2/3 dari harta Sa'ad kepada kedua anaknya dan kepada ibunya berikan 1/8, sedangkan sisanya ambillah untuk kamu." Masih ada riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris. Semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan ayat-ayat kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran. Surat An-Nisa dimulai dari ayat ke-7 sampai dengan 14 yang merupakan ayat yang berisikan tentang hak-hak kewarisan yang terdiri diantaranya hak waris bagian anak, hak waris orang tua, hak waris bagian suami istri, dan hak waris bagian saudara seibu. Untuk hak waris bagian suami istri diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12, Quran surat 4. Saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Syahbudin yang telah memaparkan materi. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi dari Yogi Noviana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan perolehan dan hak warisan suami istri. Suami mendapat separuh apabila istri tidak punya
istri mendapat 1/4 apabila suami tidak mempunyai anak. Para istri mendapat 1/8 jika suami mempunyai anak. Lalu bagaimana dengan perolehan dan hak waris istri kedua, ketiga, dan keempat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 menggunakan kata lahunna yang mempunyai makna para istri? Dapat ditafsirkan tentang perolehan dan hak warisan para istri dari seorang suami yang memiliki istri lebih daripada satu. Apabila meninggal dunia, maka para istri mendapatkan perolehan dari harta waris sebesar 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak. Para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar 1/8 jika suami meninggalkan anak. Arti dari 1/4 dan 1/8 dapat dimaknakan bahwa atau dihitung berdasarkan dengan jumlah istri yang ada saat suami meninggal dunia. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 orang istri dan mempunyai anak, maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan bagian dibagi dengan 2 orang istri. Jadi masing-masing istri mendapatkan bagian. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 orang istri dan tidak mempunyai anak, maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan bagian dibagi dengan 2 istri. Jadi masing-masing istri mendapatkan bagian. Jika suami meninggalkan 3 orang istri, maka apabila suami meninggal dunia dan suami mempunyai anak, perolehan dan hak waris para istri adalah untuk dibagi kepada 3 istri, yaitu masing-masing istri mendapatkan sebesar bagian. Jika suami tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh untuk dibagi kepada 3 orang istri, yaitu masing-masing istri mendapatkan bagian. Begitu pula jika suami memiliki 4 orang istri, maka perolehan dan hak waris para istri adalah bagian jika suami tidak punya anak. Perolehan dan hak waris para istri masing-masing sebesar bagian jika suami punya anak. 1. Pemahaman dengan ilmu hukum. Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan sebab ada yang meninggal. Dalam syariat Islam dikenal hukum wadi, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Hukum wadi adalah terjadinya hukum karena sebab akibat, misalnya kematian, menjadi sebab adanya hukum kewarisan. Oleh karena itu, hukum waris Islam merupakan ilmu dan hukum yang harus dipelajari, sebagaimana hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi 2 orang yang akan berselisih dalam hal pembagian hak yang mesti ia terima. Namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Sekurang-kurangnya ada 3 konsep mengenai hukum, yaitu A. Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral, keadilan. Materi studi mengenai hal ini termasuk dalam filsafat hukum. B. Hukum sebagai norma kaidah, peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif. C. Hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga. Manusia atau masyarakat pada kodratnya ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengenal hukum waris ini dengan segala isinya dalam segala bermacam-macam aspeknya. Sehingga aspek kejelasan dianggap perlu dalam memahami suatu teks pasal. Kompilasi hukum Islam harus memberikan pemahaman pengetahuan hukum tidak hanya untuk beristri satu, tetapi pemahaman terhadap suami yang beristri lebih dari seorang. Alangkah baiknya apabila kompilasi hukum Islam memberikan gambaran yang rinci, jelas dan detail mengenai pemahaman hukum terhadap suami yang beristri lebih dari seorang, sehingga pasal 180 KHI dapat dijadikan sebagai gambaran konkret mengenai objek hukum ditangkap oleh masyarakat Islam dan akhirnya menjadi daya umum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yogi Noviana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Suci. Kepadanya dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Pemahaman dengan filsafat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Hakikat hukum kewarisan Islam mempunyai ciri khas hukum Islam karena sebagai bagian dari agama Islam yang melindungi hak-hak manusia. Refleksi dan revelasi filsafat hukum dalam hukum kewarisan Islam memerankan pemahaman individu secara bertanggung jawab, berpikir arif, bijak, dispositif pada penerapan hukum waris dalam praktis. Artinya pemahaman hukum kewarisan dengan filsafat hukum menggunakan pemahaman berpikir, karena filsafat berarti berpikir tentang hukum, yakni berpikir tentang hukum waris Islam dapat dipahami dengan mudah. Pemahaman hukum kewarisan Islam secara
evolusioner dengan pendekatan filosofis karena menyangkut akan keyakinan suatu individu, komunitas, masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam kuliah filsafat ilmu yang disampaikan oleh Profesor Erwin Indarti SHMA PhD, dikatakan manfaat filsafat adalah A. Dengan filsafat manusia berusaha menangkap makna dan hikmah dari setiap pemikiran realitas dan kejadian. B. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu. C. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir serta mengambil kesimpulan, bersikap, berkata, dan berbuat. Pemahaman hukum pewarisan Islam dengan filsafat hukum dapat diawali paradigma hukum yang bersumber pada kodrat atau hakiki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hukum pewarisan diartikan sebagai kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dalam ayat-ayat pewarisan Quran Surat An-Nisa ayat 7-11 dan hukum negara sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 buku kedua tentang hukum pewarisan. Pendekatan filosofi terhadap keyakinan individu, komunitas, dan masyarakat terhadap hukum pewarisan kompilasi hukum Islam merupakan pendekatan terhadap perilaku manusia dalam memahami hukum waris Islam. Mengimplikasikan membutuhkan syarat partisipasi masyarakat Islam, artinya makna atau pola pikir masyarakat atau perangkat hukum harus berdiri dalam jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum pewarisan Islam sebagai asas ijbari, yakni patuh terhadap proses peralihan harta waris. DHM Meuchin mengungkapkan bahwa filsafat hukum adalah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan yang merupakan perwujudan dari cara berpikir sistematis dalam rangka mencari hubungan teoritikal di dalam mana kejalan hukum dapat dipikirkan dan akhirnya dimengerti. Mengutip pendapat Meuchin terhadap tersebut dapat diambil hikmah dalam memahami hukum pewarisan Islam untuk perolehan istri kedua dan seterusnya. Yang A, pertama, dibutuhkan kepatuhan sikap tindak atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang mau menerima ketentuan hukum yang diadakan dari Tuhan sebagai hukum tertinggi untuk manusia dan hukum negara sebagai yang diadakan oleh mengatur hukum dalam bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kedua, dibutuhkan kepatuhan pada jalinan nilai-nilai. Jalinan nilai-nilai adalah merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Hukum pewarisan Islam untuk memperoleh istri kedua dan seterusnya harus dipahami dengan semangat rasional, dengan dimulai berpikir menyadari hakikat akal budi yang baik, benar, jujur, dan hakikat hukum yang mengatur hak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Suci yang telah memaparkan materi terakhirnya. Dan sebelum ditutup, saya menyampaikan kesimpulan dari pembahasan apa yang telah kelompok kami bahas. Dalam pendahuluan di artikel jurnal yang telah dikirim di grup itu, dalam pendahuluan itu membahas tentang pembagian jumlah harta waris bagi istri, dari mulai istri pertama sampai dengan istri keempat dengan jumlah 1/4 apabila dia tidak memiliki anak, dan 1/8 apabila istri mempunyai anak. Dan dalam pembahasan dalam artikel tersebut, dalam hal ini disebutkan bahwa ada kekeliruan dalam pelaku waris dalam penafsiran arti dari pasal 180 kompilasi hukum Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 12 dan pasal 180 KHI terjadi ketidaksinkronan, dan bisa dikatakan bahwa pasal 180 KHI kurang merinci atau detail dalam masalah tersebut. Dan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam pembahasan tersebut ialah di dalam surat An-Nisa dikatakan berbunyi kalimat para istri, namun ketika di pasal 180 kompilasi hukum Islam itu berbunyi dengan kata-kata atau kalimat janda, dan itu tidak sinkron antara kata-kata perkataan arti ya, bahasa dari Quran surat An-Nisa itu sendiri dan juga pasal 180 kompilasi hukum Islam.
Dua hal inilah yang masyarakat menganggap terdapat kecacatan dalam hukum, terutama di dalam pasal 180 populasi hukum Islam. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kekurangan dan lain-lain. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.